Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada penyampaian kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita sama-sama mencoba untuk mengkaji sedikit tentang eksistensi kegaiban dari diri kita selaku manusia hamba Allah. Eksistensi kegaiban dimaksud yaitu jiwa. Perlu sedikit saya tegaskan terlebih dahulu, di mana kajian ini membutuhkan kesadaran spiritual kita yang dikuatkan dengan membuka jendela imajinasi, atau dalam istilah teologinya adalah intuisi kita. Semoga Allah merahmati kita semua sehingga dimampukan untuk memahami dimensi kegaiban jiwa kita atas keberserahan diri kita secara totalitas kepada Zat yang menciptakan semua jiwa dan jiwa yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Insyaallah Allah akan menurunkan penjelasannya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah gelap barulah akan terbit terang, setelah gaib barulah dizahirkan. Begitupun diri kita. Pada awalnya, pada waktu kita berada di masa azali, di mana eksistensi diri kita manusia hanya dalam bentuk kegaiban, yaitu jiwa, alias belum dibungkus dengan zahiriah seperti sekarang ini. Berdasarkan sunatullah penciptaan diri manusia, maka Allah zahirkan eksistensi diri kita itu di dalam rahim ibu kita selama kurang lebih 9 bulan. Itu artinya fitrah kita itu, atau awalulnya diri kita itu adalah kegaiban, bukanlah kezahiran seperti yang terlihat sekarang ini. Jadi sampai di sini kita sepakat dulu bahwa awalnya diri kita itu adalah eksistensi gaib dalam sebuah nama, yaitu jiwa. Begitu pula ketika sampai kepada fase akhir nanti, di mana eksistensi diri kita juga akan dikembalikan kepada kegaiban, yaitu jiwa. Sementara kezahiran akan dihancurkan. Itulah yang disebut dengan kematian. Jadi eksistensi kegaiban diri kita manusia adalah jiwa. Kemudian pertanyaannya adalah, lantas apa pentingnya kita membahas eksistensi jiwa kita? Teman-teman sekalian, jiwa sangat terkait erat dengan konsekuensi kita selaku hamba di akhirat kelak, yaitu yaumil hisab. Jiwa kitalah yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Kemudian terkait juga dengan potensi kemunkaran terbesar diri kita, terkait juga dengan nilai dari jihad kita, serta terkait juga dengan ketentraman hidup yang sesungguhnya, sekaligus juga terkait dengan mengapa manusia berputus asa, serta yang paling penting itu adalah jiwa kita harus tenang dan ikhlas saat menghadapi sakaratul maut. Silahkan teman-teman buka Al-Quran untuk membaca ayat-ayat terkait alasan-alasan tersebut. Atas dasar alasan-alasan tersebutlah maka eksistensi jiwa penting untuk dibahas atau dikaji. Bahkan dikatakan oleh kalangan ulama sufi, mengenal jiwa kita itu adalah perkara fardu ain. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa jiwa itu terdiri dari 3 substansi gaib, yaitu akal, kolbu, dan nafsu, yang masing-masing dilengkapi Allah dengan pirantinya masing-masing. Akal adalah perangkat yang Allah ciptakan dan diletakkan di kepalanya jiwa, berfungsi untuk meraba dengan piranti logika atau perhitungan terhadap semua perihal yang datang. Itulah fungsi akal. Kemudian nafsu. Nafsu itu adalah perangkat yang Allah ciptakan dan diletakkan di tubuhnya jiwa bagian bawah, berfungsi untuk meraba dengan piranti emosi terhadap semua perihal yang datang. Itulah fungsinya nafsu. Sedangkan kolbu adalah perangkat terpenting yang Allah ciptakan dan diletakkan pada tubuh jiwa
bagian tengah, berfungsi untuk mensinkronkan hasil perabaan akal dan nafsu, yang mana hasil perabaan tersebut disinkronkan dengan database sunatullah yang juga sudah Allah install di dalam kolbu. Dan piranti sinkronisasi kolbu adalah intuisi, mata hati atau basiroh. Jadi jiwa yang gaib itu tersusun dari substansi gaib juga, yaitu akal, nafsu, dan kolbu. Dan prosesornya jiwa itu adalah kolbu, karena di dalamnya Allah letakkan sunatullah. Karena hanya melalui kolbu yang disucikan, jiwa manusia mendapat penjelasan-penjelasan seputar sunatullah melalui ilham-ilham yang Allah turunkan ke dalam kolbu itu, baik berupa ayat qauliyah maupun ayat kauniyah yang Allah hamparkan di alam raya jagat semesta. Contoh mekanisme sinkronisasi kolbu terhadap akal dan nafsu yang saya maksudkan seperti ketika nafsu meraba sensasi lapar, maka akal akan menghitung semua tindakan yang diperlukan dan akal akan condong kepada nafsu. Jika hasil perabaan nafsu dengan piranti emosinya berkata sangat lapar, maka akal akan menggerakkan tubuh untuk mengambil dan makan yang banyak. Nah, disinilah kolbu berfungsi, di mana kolbu akan mensinkronkan antara tindakan makan dan sensasi lapar dengan sunatullah makan yang sudah terinstall di dalam kolbu, sehingga tidaklah terjadi perilaku makan yang berlebih-lebihan. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Yang jelas sunatullah di dalam Islam berisikan semua pengaturan tata cara hidup bagi manusia, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Lantas bagaimana anak-anak yang belum berakal atau belum baligh? Bagaimana kolbunya bekerja? Karena pada diri mereka piranti akal dan nafsu mereka belum aktif secara total. Perlu juga diketahui bahwa kolbu juga adalah navigator akal dan nafsu. Untuk anak yang belum baligh, maka kolbu akan mengintegrasi atau mengambil alih peran piranti akal sekaligus nafsunya si anak ini. Dan pada realitasnya produk integrasi kolbu terhadap piranti akal dan nafsu membuat kita terheran-heran dan takjub. Satu contoh adalah kita pasti pernah melihat anak balita yang tidak boleh kalau ada orang yang pura-pura mau memukul ibunya. Inilah produk kolbu yang mengintegrasi piranti akal dan nafsu si anak yang belum baligh. Lantas siapa yang berperan di dalam proses terjadinya integrasi pada kolbu anak tersebut? Islam menginformasikan bahwa setiap lahir anak Adam, maka Allah akan menyertakan malaikat pendamping di kanan dan setan di samping kiri yang terus mendampingi sampai maut menjemput. Nah, yang menggerakkan kekuatan kolbu untuk mengintegrasi piranti akal dan nafsu si anak adalah malaikat pendampingnya. Kita pasti pernah mendapati atau mendengar cerita di saat terjadi bencana gempa misalnya. Ditemukan anak balita selamat, sementara semua orang tuanya tewas tertimbun runtuhan bangunan atau tanah. Inilah salah satu bukti hasil kerja malaikat pendamping si balita itu. Maka sering kita dengar ungkapan seperti ini, anak-anak itu selalu dilindungi oleh malaikatnya. Dan di sisi kiri, setan pendamping belum bisa bekerja maksimal selama piranti akal dan piranti nafsu si anak belum aktif secara total atau akil baligh. Maka dari itu, anak yang belum akil baligh belum dikenai hukum berdosa. Jadi dari sini dapatlah kita tarik satu kesimpulan awal bahwa kekuatan jiwa kita ada pada kolbu kita. Kekuatan untuk menjalankan sunatullah yang sebetulnya sudah Allah install di dalam kolbu itu sendiri. Dari pemaparan ini terkait judul penyampaian kali ini, yaitu mengapa jiwa manusia tersesat, yang pasti itu dikarenakan kolbunya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lantas mengapa kolbunya tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Teman-teman sekalian, jiwa manusia dilengkapi dengan perangkat prosesor, yaitu kolbu. Visi utama kolbu itu adalah mengenal dan mengingat Allah, dan misinya adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Prosesor ini diaktifkan setelah dua substansi manusia berfungsi optimal, yaitu piranti akal dan nafsu pada usia akil baligh. Dan pada usia tersebut, sistem integrasi kolbu terhadap piranti akal dan nafsu, yaitu logika dan emosi, integrasi kolbu tersebut keduanya sudah tidak Allah fungsikan lagi. Oleh karena itu, untuk anak yang sudah akil baligh, jika akal dan nafsu tidak patuh kepada kolbunya, bisa dipastikan dia akan melanggar sunatullah sehingga dihukumi berdosa. Start